Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Aura Rafas sebagai host. Gue Abdul Kafi Nasution dari 92, gue sebagai narasumber. Saya Rekan Haji Winata sebagai narasumber. Saya Nur Asoba sebagai kameramen. Dan saya Nadia Nurifanka sebagai editor. Welcome to Sedi Komunikasi. Anda mendengarkan Aura Podcast. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang pembulian di sekolah. Akhir bulan ini terjadi banyak pembulian di sekolah. Banyak anak sekolah yang tidak menceritakan tentang hal ini atau pergaulan di sekolah. Kasus perundungan ini terjadi di area sekolah dan perundungan ini tidak diketahui oleh pihak sekolah. Kasus ini diketahui setelah korban mengeluh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Aksi perundungan itu terjadi karena diawali aksi saling ejek. Korban baru mengungkapkan kejadian ini kepada orang tua setelah banyak korban perundungan dengan orang yang sama. Orang tua meminta sekolah memberi sanksi ke pelaku. Sanksi ini diharapkan murid tersebut dikasih sanksi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Saya sudah mengundang 2 narasumber dari sekolah MDSN 28. Apa pendapat lu tentang bully? Menurut pendapat gue sih, bully itu emang menyakitkan ya, terutama untuk orang-orang yang pendiam. Kayak contohnya ya kita nggak usah sebut merek sih, pasti di kelas-kelas kita ada sih orang-orang yang sering terbully. Ya menurut gue bully itu emang menyakitkan sih, apalagi yang dibully itu lebih rendah dari kita. Menurut lu pendapat bully gimana? Menurut pendapat gue tentang bully itu adalah merupakan tindakan yang sangat tercela dan tidak bagus. Bully itu merupakan adalah suatu kekerasan atau penyalahgunaan gunaan untuk orang lain. Mengapa dan bagaimana bisa terjadinya bully? Menurut gua terjadinya bully itu emang gara-gara ini sih, satu orang tuh yang menurut kita tuh candaan, tapi itu sangat serius gitu. Dan orang yang dibully juga menurut gua gini ya, jangan terlalu polos lah. Kalau lu polos memudahkan orang untuk menjatuhkan lu atau enggak meremehkan lu aja gitu. Nah, jadi kalau jadi orang tuh, biar tips dari gue ya, biar nggak dibully tuh jangan terlalu pendiam dan jangan suka berbaur-baur lah, tapi jangan sampai menyakitkan hati orang gitu. Ya, menurut lu? Menurut saya terjadinya bully itu terjadi kepada seseorang yang direndahkan oleh orang lain. Nah, jadi itu sebagai kekerasan atau kekerasan atau bercandaan yang tidak pantas dilakukan dengan serius. Apa rata-rata kasus bully itu terjadi di sekolah? Enggak sih, menurut gua nggak di sekolah doang. Biasanya di tongkrongan juga terjadi. Bahkan kalau di tongkrongan tuh di daerah-daerah rumah sekitaran tuh biasanya sih lebih parah dibandingkan sekolah. Namun emang ya terjadinya tuh lebih sering di sekolah. Iya, lebih parah. Kenapa rata-rata kasus bully itu terjadi di sekolah? Enggak sih, menurut gua nggak di sekolah doang. Biasanya di tongkrongan juga terjadi. Bahkan kalau di tongkrongan tuh di daerah-daerah rumah sekitaran tuh biasanya sih lebih parah dibandingkan sekolah. Namun emang ya terjadinya tuh lebih sering di sekolah. Iya, lebih parah. Kenapa rata-rata kasus bully terjadi di sekolah? Enggak sih, menurut gua di sekolah, di tongkrongan, di sekitar rumah juga ada. Tapi nggak cuma di sekolah doang sih. Emang di tongkrongan rumah biasanya kita juga banyak kasus pembulian yang lebih parah. Tapi menurut gue ya di sekolah tuh terjadi karena kebanyakan siswa tuh lebih mementingkan nilainya. Jadi kayak nilai orang-orang yang tidak bisa membela dirinya tuh lebih memikirkan untuk diam, nggak mau ngelawan. Jadi yang ngebully ini bertindaknya seenak-enaknya. Rata-rata kasus bully itu menurut saya tidak juga di sekolah. Benar kata Kafi, itu banyak juga di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan lingkungan masyarakat kita. Dan juga itu kasus tersebut juga teralami anak-anak remaja di lingkungan sekolah, seperti siswa-siswi yang direndahkan oleh suatu kelompok. Contoh-contoh bentuk bully menurut kalian itu gimana? Menurut gua contoh-contoh bully tuh ada yang dari lisan, bahkan bisa kata-kata misalnya kayak orang ngatain orang tua gitu. Itu termasuk bully lisan sih menurut gua.
Itu juga ada yang misalnya bentuk tinggi badan, misalnya lu pendek atau lu itu jelek atau gimana, itu juga bully. Terus juga main pukul-pukulan. Shaming banget sih Itu kalau shaming ya, udah nyebut-nyebut gitu. merek sih itu ini. Tapi biasanya kalau siswa-siswi ya ada lah contohnya di kelas kita. Biasanya ya kan, kayak gitu. ngatain orang tua ya. Ya ngatain orang tua biasanya lu biasanya Ilham atau apa nah, gitu. Ya, Terus gitu. kalau bully tangan sih ada sih di sekolah. Ada sih, misalnya Cuman kayak yang dilakukan apa, biasanya kayak kakak kelas sama adik kelas tuh. Ya di lingkungan masyarakat paling bully kekerasan itu terjadi menurut gua kayak hal sepele, misalkan masa sepele. si Rehan nih ngatain bapak gua. Terus gua nggak terima. Nggak terima jadinya. Terus gua katain lagi, terus si Rehan tiba-tiba mukul gua ya, Ya. mukul, terus lama-lama tuh dia jadi Iya, kekerasan ribut-ribut. Nah, jadi itu tidak pantas sih untuk ditirukan pada masyarakat. dia sih menurut gue itu aja. Menurut kalian nih, konsekuensi apa yang bisa terjadi pada orang yang menderita? Ya menurut gue sih paling kalau nggak trauma nih ya, dia takut bergaul sih. Kayak ada lah temannya dia kan nggak mau berbaur kan sama komplotan gue ya tahu lah, nggak usah sebut-sebut merek lah. Dia jadi kayak trauma gitu, bahkan dia ngobrol aja tuh nggak berani apa, kayak misalkan di jam apel olahraga nih kan biasanya kan ya komplotan gue lebih mengetahui, tapi dia nggak berani nanya, jadi tuh kayak lebih takut menurut gue. Jadi tuh bully itu pasti trauma sih menurut gue. Menurut pendapat lo gimana? Menurut saya pendapat bully itu terjadi pada anak-anak remaja seperti gangguan psikolog, itu seperti depresi serta gangguan kecemasan, gangguan tidur, terus rendahnya kepercayaan diri. Jadi kita kalau dibully itu kayak misalnya dielek-elek apa namanya dikata-katain jelek, jadinya kita itu tidak percaya diri dan tidak ingin berbaur lagi dan tidak mau berteman kepada seseorang dan dia menjadi penyendiri. Menurut lo, cara mencegah bully itu gimana sih? Ya menurut gue ya, kalau lu tuh nggak mau dibully nih ya, lu tuh jangan polos banget lah jadi orang. Kayak lu dia apa-apain aja mau, misalkan nih kayak lu bergaul, jangan mau lah. Biasanya tuh bully tuh dimulai itu dari keplakan kepala sih menurut gue ya. Kalau lu dikeplak tuh dimana? Jangan pernah takut dan hadapi tindakan bully tersebut. Iya, sama-sama makan nasi gitu. Gak usah takut sama orang, sama-sama makan nasi. Jadi kalau dikeplak balik. Tapi ya gitu, jangan terlalu polos. Ya kalau lu diapa-apain, mencoba lo untuk melawan. Ya udah sih itu doang. Nah, untuk cara mengatasinya bully itu misalnya kita terbully. Nah, kita harus jangan takut kamu lapor pada seseorang atau orang tua, misalnya kalau di guru jangan takut lapor pada gurumu atau sekitarmu seperti orang tua atau siapapun tersebut. Dan kalau misalnya kamu kebully, jangan kamu takut, hadapilah tindakan bully tersebut dan jangan diam. Cukup sekian podcast hari ini. Kalau lu dibully, syukurin. Lu serahkan lah semua kepada Allah. Kalau lu nggak bisa berdiri mah Dapat amal. Iya. Baik dibully. dan lu nih kata-kata dari gua, kalau lu dibully lu jangan kesel, lu bilang terima kasih atas pahalanya gitu. Oke, pahalanya nambah naik. Ya udah, see you the next video, bye.